Julia tau binatang kesukaan Tifa nggak? Kalau nggak salah buaya deh. Gua dong. Hanya kaulah satu-satunya wanita di hatiku, Tifa. Buaya beneran, bukan buaya kardus kayak lo. Cakep. Udah, kalian nggak usah memperebutkan Mimi. Lagian juga Mimi nggak bisa memilih di antara kalian. Nanti kalau cowok-cowok yang lain pada cemburu gimana? Apaan sih disuruh menubur-nubur, nyamber aja kali slap. Mimi tahu kamu pasti lagi suka nanya ke cewek-cewek buat kasih hadiah ke Mimi kan? Tapi sorry banget deh, Vian. Selera Mimi tuh beda sama cewek rata-rata pada umumnya. Hah? Apa cuma Mimi satu-satunya cewek yang gak suka barang unyu-unyu? Menye-menye banget gak sih? Lu mau gue gimana lagi? Sabar Tifa, sabar. Ih, barbar banget sih jadi cewek. Heran. Tifa lo udah balik. Nih buat lo. Apaan nih? Ih, itu kan Haji Pupu. Wih. Wah, buaya dong. Thanks ya, Vian. Jadi, lo mau nggak jadi pacar gua? Enggak. Makin ditolak makin suka. I love you, Tifa. Sakitnya orang. Woi Juliet, tugasnya tadi halaman berapa sih? Hah, sumpah ya Tifa, kalau aku nggak pernah ngeliat penampakan wujud kamu bentukannya kayak cewek gini, aku pasti ngiranya kamu cowok loh. Lah, nape? Habis suara kamu ngebas Tifa, kayak suara cowok gitu yang bener-bener laki banget. Setaraan pabriknya begitu dia. Udah bawaan dari orok begini gua mah. Makanya aku bilang suara kamu tuh ganteng Tifa. Ih, apa sih Juliet, kamu bolot ya? Jelas-jelas suara Tifa tuh lebay, kayak disengajain gitu loh. Gak kayak suara Mimi yang asli maco kayak cowok beneran. Kemarin diimut-imutin, sekarang dimaco-macoin. Yang bener suara ente yang mana? Jangan-jangan lu kalau pagi Mimi, kalau malam Mulyono ye. Untung bukan nama bapak aku yang disebut. Oh ya Juliet, bahan rapat buat kegiatan. Snow, nanti malam kita jadikan nongkrong sama cowok-cowok semua di base camp. Ups, sorry, reflect. Dengar sendiri kan kalau suara Mimi tuh berat natural, nggak dibuat-buat kayak Tifa. Sumpah pengen gue semen tuh mulutnya. Sabar Tifa, sabar. Ya, maklum lah. Mimi kan cewek tomboy. Jadi ya begini deh ngomongnya. Apa cuma Mimi ya cewek yang suaranya berdemek kayak gini? Diam, lo bisa stop gak? Berinding gua dengernya. Suara lo tuh aneh banget, kayak genderuwo lagi sakit Amanda tau gak? Mimi sebel. Bentar. Genderuwo sakit Amanda tuh bagaimana bunyinya? Aku pulang. Bombastic side eye. Salah apa lagi gua? Kenapa kamu nggak balas chat aku? Hah, kamu ngechat? 200 pesan baru. Sorry tadi ada rapat. Alasan? Gimana nih? Cielo, Bombastic side eye. tuh lagi. Kenapa jalan telepon papi nggak diangkat? 50 panggilan tak terjawab. Itu tadi lagi di jalan. Papi kan punya cupil, papi nggak nyetil. Batal. Ya udah, papi minta maaf ya, Cielo. Juliet. Kalian gak mau papi lagi. Mau cari papi yang lain aja. Lucu banget sih mereka. Permisi, makhluk astral. Apakah kau melihat sepatu bajaku? Sepatu baja apa lagi Tuan Putri? Bukan sepatu kaca kan sudah? Sepatu kaca sudah tidak zaman lagi. Setiap aku melangkah selalu saja pecah. Makanya aku upgrade ke sepatu baja. Makanya beli yang ori, jangan KW. Kurang ajar, aku kena ulti. Kembali ke topik pertama. Jadi, apakah kau melihat sepatuku? Dari tadi nggak ada lihat sepatu sih. Hah, padahal masih cicilan 100 bulan. Tapi sekarang malah hilang. Kau benar-benar tidak melihatnya? Atau matamu saja yang katarak? Gara-gara sepatu aja nih, dari tadi udah dibilang nggak lihat, Mbak. Ya sudahlah, kalau begitu aku pergi saja. Tidak ada gunanya bertanya padamu. Udah stres, halu lagi, GWS ya. Oh, itu dia pangeranku. Sampai jumpa. Mana sih pangerannya? Walah, si kampret. Assalamualaikum. Look at the stars. Look how they shine for you. Wahai pangeran, apakah kau melihat sepatuku? Gak tau, gak lihat. Dingin sekali. Harusnya aku membawa bensin lalu membakarnya. Sekali lagi pangeran, apakah kau betul-betul tidak melihatnya? Bentuknya seperti ikan buntal. Luar perak kemasan, bahan baja, masih cicilan, ngecat tiket Tonego. Oh, itu sepatumu. Itu di tempat sampah. Tidak kusangka, ternyata pangeran zaman sekarang banyak yang red flag. Salah kau red flag. Bagian sepatu juga aneh-aneh. Au, bukannya sepatu memang seperti itu ya? Atau cuma aku, cewek yang pakai sepatu seperti ini? Itu kan sepatumu. Kukira banyak dibalut emas, rupanya cuma besi karatan.
Jaga mulutmu. Kau pasti tidak tahu kalau ini sepatu Spanyol. Sepatu Spanyol tuh. Kenapa kau buang di situ? Bukan aku yang buang. Mahal tuh, aku cari masalah aja nih. Itu kalau harga 50 juta kau bisa gantiin. Bisa, tapi gak mau. Duh, salah ngomong lagi. Kan jadi tulti balik. Kalian tidak tahu ini itu barang yang sangat sulit didapatkan. Waduh, itu pasti mahal ya, Ica. Tentu saja, ini kan barang Spanyol. Separuh nyolong. Pantas di tempat sampah. Aku pulang. Kamu pasti lapar. Tapi aku mau makan yang lain. Kamu kenapa? Nggak tahu. Aku mau muntah mulu dari pagi. Jangan bilang. Cucu kedua. Nice. Aden saya bentar lagi punya adik baru. Adik baru. Wih, asik. Besok gak boleh pakai tas sekolah gini kan? Bawa buku pakai apa ya? Tas kresek aja lah. Ih, tapi takut jebol, bah. Kalau kau lihat gak buku kita tebal-tebal berat tangan hidup gini? Iya juga. Gak usah dibawa aja bisa nggak sih? Loh, Ser. Kok kau nggak bawa apa-apa? Mana bukumu? Tuh. Kau dapat dari mana lagi tuh? Yang nggak sehewan-hewannya juga lah, kan itu ada tasnya. Kenapa nggak tasnya aja yang kau bawa? Seribut, bah. Enak pakai itu. Bisa buat sekalian pulang ke sekolah sama berangkat ke rumah. Oke, kebalik ya rasanya. Hai, Besti. Ih, najis. Ya ampun, jahatnya juga bah orang dua nih. Kok kalian bawa sejenis sih? Satu bawa keranjang, satu bawa troli. Mau belanja di mana, Pak, Bu? Ini dapat sedekah, bah, dari toko Alfabeta sebelah. Oh, kalau ini ibuku nggak sengaja nyolong di supermarket. Ah, gitu. Aku pulang duluan ya, Dor. Uang parkir 50.000. Sejak kapan ada tukang parkir di sekolah kita? Sampai nggak ada rodanya, bah, kok pengen parkir juga? Tiba-tiba kamu kenal sama Mekianti? Kenal dong, anak SMA sebelah kan. Katanya hari ini dia mau kemari nyobain sempol dinosaurus kantin kita. Hah, serius? Ih, gak sabar deh kenal sama Mekianti. Duh, dia tuh cantik banget ya. Iri aku tuh. Emangnya ada cewek yang lebih cantik daripada Mimi? Mimi tuh sampai bosan tau nggak denger cowok-cowok muji Mimi cantik banget. Beda sama cewek rata-rata kayak kalian. Pengen gua ratain pakai sekop itu bibirnya. Sabar, Tifa, sabar. Halah, lagian kalau cantik juga pasti cuma karena filter. Apa cuma Mimi ya cewek yang nggak perlu filter untuk tampil cantik? Kasian deh pakai filter cuma demi caper. Mekianti emang beneran cantik kok, Mimi. Pacar aja ganteng banget tuh si Randy. Masih lebih ganteng kan kamu kok, Snow? So tau deh kamu Julia, kalau bukan filter pasti dempulan makeup berlapis-lapis. Lama-lama gue udah pakai aspal panas juga lu. Sabar, Tifa, sabar. Ya, Mimi ngerti sih, susah cari cewek yang cantiknya seasli, sealami, dan senatural Mimi. Soalnya Mimi itu cewek langka. Lo emang spesies langka kok. Apa gue punahin aja ya sekalian di sini mau ubur-ubur? Sabar, Tifa, sabar. Bilang gitu ke Mekianti, kalau berani coba lawan Mimi. Hai Mimi. Damai sekali. Damai sekali. Damai sekali. Damai sekali. Rasain tuh. Yuk Tifa, Juliet, kita ke kantin. Ayo. Puas kawan. Bye. Pasti mempersakitkannya itu. Juliet tipe cowoknya kayak gimana? Kalau Mimi sih demen sama cowok yang mukanya kayak idol Korea. Minimal J-Hope BTS lah. Pasti lu Big Mi, main nyamber aja. Orang Korea Juliet juga. Aku suka sama cowok yang lucu, humoris gitu. Juliet, apa bedanya fitnah sama fitness? Kalau fitnah pakai mulut, kalau fitness pakai otot. Salah. Terus? Kalau fitnah kejam, kalau fitness ke gym. Lucu banget sih kamu, Snow. Lo tuh kenapa, Mimi? Kayak bebek lagi sawan tau gak? Ketawa Mimi emang natural, ang gitu. Gak kayak cewek-cewek lain yang sok jaim kecantikan model Juliet. Kalau ketawa Hah? Tapi apaan sih lo? Atau kayak kamu Tifa yang ketawanya ngakak. Kayak caper banget deh. Ang. sumpah pengen gue pelintir mulutnya. Sabar, Tifa, sabar. Ang. Mimi, lo bisa stop gak? Ketawa lo buat-buat banget, geli gue dengernya. Menyala, Snow. Sama deh Pak, bayinya perempuan. Tapi maaf Pak, kami tidak bisa menyelamatkan ibunya. Hari terburuk sekaligus hari terindahku adalah ketika kau lahir ke dunia ini, Juliet. Kau sempat terbangun di malam hari karena lapar. Bapak selalu ingat pertama kali kamu manggil Bapak. Selamat ulang tahun, Juliet. Makasih Bapak. Kau sangat menyukai boneka pertamamu. Matanya besar. Rapopo, Juliet, rapopo. Bapak, Juliet takut Bapak sendirian. Temenin Juliet bobo ya Pak. Makasih Bapak, Juliet sayang banget sama Bapak. Petir adalah hal pertama yang paling menakutkan untukmu. Iki bekalmu, dimakan habis yo. Makasih Bapak.
Aku masih ingat pertama kali mengantarkanmu ke sekolah. Pak, Juliet berangkat sekolah dulu ya. Juliet, iki. Nggak usah, Pak. Juliet mau makan di kantin. Oh ya, nanti juga Bapak nggak usah jemput ya. Juliet bakal antar pulang sama teman Juliet kok. Oke, dah Bapak. Waktu berlalu begitu cepat, dan putri kecilku sudah mulai beranjak dewasa. Aku ingat pertama kali saat kau gagal tes ujian masuk perguruan tinggi. Kau menangis semalaman tanpa henti. Es krim. Dan di hari pernikahanmu, kau cantik sekali seperti ibumu. Lalu kau tersenyum sambil berkata, Terima kasih, Bapak. tanpa kamu tahu kalau bapak lah yang harusnya berterima kasih. Karena kehadiranmu adalah kebahagiaan terbesar dalam hidup bapak. Jadi pintar atau jadi bodoh? Siapa juga yang mau jadi bodoh? Celo, berapa tingkat kepintaranmu? 100% Mama Tili. Apa? Tingkat kepintarannya lebih tinggi daripada aku. Gawat. Mama Tili kok mukanya celem gitu, Ci? Lagi mikir jahatin Celo ya? Gak mungkin lah Mama Tiri nyakitin kamu, Celo. Kamu pasti haus kan? Ayo minum dulu. Makasih Mama Tili. Ramuanku berhasil. Aku akan membuatmu bodoh setiap hari supaya aku masih tetap bisa menguasai kerajaan ini. Celo, kamu ya? Iya, Mama Tili mau. Enggak. Pengawal, cepat bawa Celo pergi. Anak ayam pipi. Celo sayang. Nih, 1 ditambah 1 sama dengan 7. bagus. Sekarang Mama Tiri mau pergi shopping dulu ya. Bye. Putri Celo, apa kabar? Memangnya aku boneka? Setiap ketemu kau cubit pipiku. Ya ampun Putri Celo, kamu lucu banget. Pangeran Axel, tolong. Putri Celo, ada apa ini?